Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Orang-orang di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasa kita circle-nya Rasulullah. Ya kan? Makanya kita membentuk circle kita itu bisa ya dari kalangan orang-orang yang solih, sehingga ketika kita kenapa-napa itu masih banyak keuntungannya ketika circle kita dipenuhi oleh orang-orang yang solih. Ayohal hadirun jamaah Masjid Al-Kautsar rahmatullah. Ini bagian kedua. Kalau kemarin masih ingat kita mengkaji siapa? Ayo lali Mus'ab bin Umair. Nah, sekarang Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi ini adalah punya laqab atau punya sebutan. Dia pencari kebenaran sejati. Jadi karena semangat untuk mencari kebenaran dalam dirinya yang begitu menggebu, maka dia layak mendapat predikat ini, mencari kebenaran sejati. Secara fisik Salman ini badannya tinggi, kemudian rambutnya lebat, asalnya dari Persia. Persia itu sekarang di mana Pak? Irak ya? Irak ya. Atau negeri Madain. Kayak si Salman ini kan badannya kuat, tinggi, besar, cerdas, dan dia kalah dari kalangan orang berada juga kayak Mus'ab kemarin. Cuman yang ini tidak dimanjakan oleh ibunya. Artinya dia hidup normal, tapi bukan dari kalangan muda, dia dari kalangan kaum berada. Ayahnya seorang kepala kampung. Jadi kita mungkin lurah atau camat gitu ya. Nah, ini cerita versi Salmannya. Aku berasal dari Asbahan, atau ada yang mengatakan Isfahan. Isfahan itu kota di tengah Iran, antara Teheran dan Shiraz. Dia termasuk warga desa Ji, atau ada yang menyebut Jayan. Ayahku kepala kampung sangat sayang kepadaku, kata si Salman. Nah, keluarga dia itu beragama Majusi. Majusi itu apa? Ibu kertas badan. Agama Majusi itu agama yang menyembah api, benar. Jadi kata Salman nih, aku taat beragama Majusi. Jadi malah dia itu diserahi tugas oleh orang tuanya untuk menjaga api agar tidak padam. Jadi di kepercayaan Majusi itu, nek sampai apinya padam, ya berarti ada kenapa-napa ini, ada firasat buruk gitu. Ini mah kayak baby ngepet gitu ya. Jadi jogo api. Nah, ayahku punya sebidang tanah, tanah yang cukup luas, cuman letaknya tidak berdekatan dengan rumah. Nah, suatu hari aku diutus ke sana. Si Salman itu diutus bapaknya untuk ke tanah itu, yang entah untuk menggarap tanahnya, untuk ditanami tumbuhan tertentu atau apalah, pokoknya untuk memiliki tanah ini. Nah, posisi tanahnya itu menuju ke sananya itu melewati sebuah gereja. Nah, tiba-tiba si Salman ini ketika lewat di sana kebetulan sedang ada acara semacam kebaktian, gitu. Kebaktian gereja. Nah, si Salman itu penasaran, dia ngintip dan kemudian menyimak itu kebaktian.
kebaktian itu. Nah, terus dia merasa kagum karena kok beda ini kepercayaannya dengan yang saya pegang ini, agama api gitu ya, Majusi, penyembah api. Menurut batinnya ini lebih baik nih. Nah, karena dia kesengsem, terpesona dengan kebaktian yang diadakan di gereja itu, maka dia lupa tugas yang tadi diamanahkan ayahnya untuk nengok tanahnya. Dia asik gitu loh memantau peribadatan orang Nasrani di gereja itu. Nah, akhirnya dia lupa nggak menengok tanahnya, dan akhirnya sampai juga dia lupa untuk pulang ke rumah. Jadi saking penasarannya dengan agama itu, akhirnya dia menemui pendetanya begitu. Nah, kemudian sampai si ayahnya Salman Al-Farisi ini mengirim utusan, "Ini Salman kok diutus ora bali-bali, kenapa ini?" Gitu. Coba tengok itu dia ngapain. Itu sebelum disuruh pulang nih, si Salman ini bertanya pada pendeta itu, "Dari mana asal agama yang kalian anut ini?" Jawab mereka, "Ini dari Syria." Wah, kemudian oh ya udah, dia pengen pokoknya suatu saat aku harus ke Syria. Singkat cerita dia pulang karena sudah disusul gitu. Sampai di rumah dia menyampaikan, "Ayah, tadi aku lihat tuh orang-orang Nasrani di gereja begini, kayaknya asik deh ya. Yuk kita ikut agama itu aja yuk." Gitu. Ya, bapaknya marah. "Apa kamu tuh mau meninggalkan agama nenek moyang?" Akhirnya si Salman ini dihukum sama ayahnya, ikat kakinya, dirantai gitu, dan dipenjara di rumahnya gitu. Di dalam penjara rumahnya itu si Salman sempat berkirim kabar kepada orang-orang Nasrani yang kemarin dijumpainya itu. Kabar itu begini bunyinya, aku telah menganut agama kalian, maka tolong kabari jika orang-orang Syria itu datang, aku tolong dikabari. Nah, ternyata si orang-orang Nasrani tadi mengabulkan permintaan Salman. Singkat cerita, Salman dikabari lah ketika utusan dari Syria itu datang ke gereja itu. Kemudian si Salman akhirnya memutuskan rantai kakinya, dan singkat cerita dia bisa lolos menemui orang-orang Nasrani itu, dan dia akhirnya bergabung dengan rombongan ke Syria. Kemudian aku bergabung dengan rombongan ke Syria. Nah, ketika sampai, aku bertanya kepada beberapa orang itu, siapa yang ahli dalam agama itu? Nah, kan dijawab, oh kalau yang ahli itu uskup yang punya gereja, mono kiai ini. Nah, akhirnya Salman mendatangi uskup yang ditunjuk itu. Nah, si Salman nek kaya bahasa kita itu nyantri. Jadi dia mulazamah itu ngawula kepada kiai tadi. Jadi ngawula kepada uskup. Ya, mulazamah. Dia nyantri kepada uskup itu. Ya, bahasa kita nyantri gitu aja lah ya. Aku tinggal bersama uskup pemilik gereja itu sebagai pelayan sekaligus belajar agama itu. Jadi memang semangat belajarnya tinggi di si Salman ini. Maka dia rela jadi pelayan. Padahal anak orang sugih, anak lurah kalau jadi pelayan, luar biasa. Nah, sayangnya uskup yang dipeloni, yang di mulazamai tadi, dicantri tadi sama si Salman, itu uskup yang tidak amanah, akhlaknya nggak baik, dia suka mengkorupsi uang sedekah. Jadi di kalangan Nasrani itu mereka dipungut infak gitulah kita. Nah, infak yang terkumpul itu dibek dhewe gitu loh, dikorupsi sama si uskup. Nah, Salman ini nggak suka sifat-sifat begitu. Jadi memang Salman ini memiliki sifat fitrah yang bagus. Dia akhlaknya lembut, sehingga hal-hal korupsi seperti itu
ini nggak aku banget ini, jadi sungkan gitu ya, nggak simpatik sama uskup itu. Singkat cerita si uskup wafat, kemudian diganti penggantinya. Nah penggantinya ini alhamdulillah orang yang baik, akhlaknya baik, akhirnya membuat si Salman itu jatuh cinta kepada uskup itu. Artinya maksudnya dia ini uskup yang bagus nih, gini nih, kiai yang panutanku gitu ya. Akhirnya si Salman sangat erat ya. Dia berarti tadi dia yang pertama tinggal bersama uskup sing elek gitu ya, uskup yang koruptor. Nah yang kedua dia tinggal nyantri di tempat uskup yang bagus, yang akhlaknya bagus. Nah si uskup ini juga akhirnya wafat juga, karena cuma sebelum meninggal, ketika ajalnya sudah telah dekat, Salman ini sudah punya feeling, ini uskup kayaknya nggak lama lagi nih bakal meninggal dunia. Maka dia langsung bertanya pada si uskup tadi, apa yang harus kulakukan dan siapa yang harus kuhubungi? Gitu lah, kayaknya yang meninggal aku nyantri karo satu meneh gitu. Nah kemudian si uskup tadi bilang, anakku, tak seorang pun menurutku yang sama langkahnya denganku kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Jadi dia merekomendasikan seseorang yang cukup jauh di Mosul. Nah Mosul itu daerah lain. Aku ke Mosul, si Salman cerita, menghubungi pendeta yang dimaksud tadi. Nah, aku ceritakan padanya pesan dari uskup kedua yang tadi aku tinggal bersamanya. Tak lama kemudian si uskup juga mau ajalnya mau tiba. Si Salman sudah punya firasat, nah ini sudah mau meninggal lagi nih. Maka dia mendekati dan mengatakan hal yang serupa tadi. Tolong deh, aku direkomendasikan, aku sudah nyantri kepada siapa lagi, wahai uskup. Nah kemudian si uskup tadi menunjukkan seorang yang soleh di Nasibin, ini kota lain lagi. Nah singkat cerita si Salman akhirnya menuju ke Nasibin dan tinggal bersama uskup keempat berarti ini ya. Jadi pindah-pindah ini. Sama juga ajalnya si uskup yang keempat ini tiba. Nah si Salman sempat meminta rekomendasi lagi, dan dia diminta untuk menghubungi pemimpin di Amuria. Amuria itu adalah antara Mosul dan Syam, kurang lebih 6 hari perjalanan dari Mosul. Kalau perjalanan zaman dulu ya kalau nggak naik onta, naik kuda atau jalan kaki gitu, kurang lebih 6 hari. Misal kita asumsikan 6 hari jalan kaki, kira-kira dari mana ke mana ini kalau mungkin ya 6 hari ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Dan berjalan itu ke sana, ke Amuria. Nah masuk, jadi Amuria itu sudah masuk wilayah Romawi. Maka aku ke sana dan tinggal bersamanya. Dan sebagai ma'isyah atau sebagai pendapatan untuk biaya hidup dia, maka dia beternak sapi dan beberapa kambing. Jadi dia tidak mengandalkan uang dari gereja atau apa, jadi dia mandiri untuk penghidupan. Jadinya dia beternak sapi dan kambing. Berarti ini sudah uskup kelima ya. Kemudian ajal pun tiba. Maka sebelum tiba, si Salman meminta juga rekomendasi, siapa yang kau wasiatkan agar aku mengikutinya. Nah, kata si uskup, anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Jadi si uskup ini wis kentekan wong kaya ora ono meneh sing kaya dhewe kok, sing salehnya kaya dhewe dia. Nah, tapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ini kata si uskup. Jadi memang kalau berita kenabian Rasulullah itu kan sudah disampaikan di kitab-kitab agama Samawi sebelumnya.
nubuahnya itu sudah diceritakan gitu. Jadi kalau orang Nasrani yang tulen, yang percaya pada Injil yang asli, itu pasti ketika Rasulullah datang pasti langsung jadi Islam. Nah, ini sama seperti uskup yang ke-5 ini berarti. Nah, dia begitu cerita. Nah, nanti dia cerita di nubuah kitab mereka itu, ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara 2 bidang tanah berbatu hitam. Jadi sudah disebutkan cluenya, ciri-cirinya itu sama Allah sudah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Jadi ciri-cirinya Nabi yang akan datang itu adalah begini, dia nanti akan hijrah ke tempat yang ditumbuhi kurma. Jadi kan beda-beda, jadi daerah yang ditumbuhi kurma kan. Karena di Persia itu nggak ada tumbuhan kurma, sehingga Salman kan tidak ada referensi. Nah, tapi tahu sih kurma, cuman ini WTG ini gitu mulai gitu. Jadi zaman dulu kan susah ya, budidaya tanaman itu khas daerah-daerah tertentu. Jadi di Madinah nanti adanya kurma itu. Nah, kemudian seandainya engkau dapat pergi ke sana, kata si uskup tuwek tadi, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Nah, ini kata si uskup tadi membacakan kitabnya, tanda-tanda Nabi akhir zaman yang tertera di kitab mereka. Kemudian dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya. Nah, itulah maka ini dieling-eling sama si Salman. Pokoknya orangnya itu cirinya gini, wes saya eling-eling. Nah, suatu hari ada rombongan dari Jazirah Arab datang ke daerahnya si Salman itu. Nah, mengetahui ia dari daerah Arab, maka si Salman antusias banget kan, cerdak karena Nabi akhir zaman ngomong ini. Nah, terus dia melobi ke rombongan itu, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Sebagai imbalannya nanti ke sapi-sapi sama kambingku PN gitu buat kalian. Nah, mereka oke, deal. Saya ambil sapi dan kambingmu, kamu boleh ikut kami gitu ya. Nah, kemudian mereka membawaku sampai ke negeri Wadil Qura. Wadil Qura itu lembah antara Madinah dan Syam, tapi lebih dekatnya ke Madinah. Nah, tapi sayangnya lah ini kisahnya belum selesai. Jadi ibarat kisah sinetron itu harus ada klimaks anti klimaks gitu. Ini kita kan udah kena gitu ya, maka ketemu Nabi gitu, sebelum gitu. Jadi ini ada plot twistnya. Jadi mereka ternyata menjualku kepada seorang Yahudi. Wah, apa senang ya. Jadi berarti kan jadi budak. Nah, Masya Allah, Salman ini akhirnya dijual oleh rombongan dari Jazirah Arab itu kepada seorang Yahudi. Walaupun begitu, ketika mereka membawanya, si Salman senang karena tampak pohon kurma. Aku sudah senang, tapi dugaanku salah. Kemudian mulai saat itu aku tinggal bersama Yahudi yang membeliku, hingga suatu hari aku dijual ke Yahudi Bani Quraidah. Nah, jadi dari Yahudi yang pertama, berarti ini orang ke-6 yang diikuti, kemudian dia dijual kepada Yahudi kedua, Yahudi yang dari Bani Quraidah. Nah, aduh Pak seneng ora sido iki. Tetap bisa jadi budara, karena tadi dari Yahudi, dari orang Jazirah Arab dijual ke Yahudi yang pertama, jadi budak statusnya. Padahal dia awalnya orang merdeka, nah, santri dari Yahudi, jadi budak, terus pindah lagi tetap jadi budak karena dijual juga ke Yahudi Bani Quraidah. Aku dibawa ke Madinah, kan dia kan belum tahu kalau Madinah itu tempat yang nantinya bakal hijrahnya Rasul. Cuman setidaknya dia ada berita gembiranya, dia melihat pohon kurma. Nah, ini
Satu tanda-tanda yang diceritakan oleh kiai uskupnya itu. Demi Allah, baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu oleh Pak Uskup yang terakhir itu. Nah, luar biasa ya. Dia sudah berpura-pura ini. Walaupun statusnya budak, tapi dia nggak masalah. Yang penting aku dekat karo tempat hijrahnya Nabi terakhir. Aku tinggal bersamanya dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah. Jadi Yahudinya kaya ini, punya perkebunannya luas. Hingga tiba waktu Allah mengutus Rasulnya lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Nah, kita lihat di cerita berikutnya. Ketika itu ya, jadi dia kan budak yang bekerja kepada tuannya yang dia itu memiliki pohon kurma yang banyak. Nah, suatu hari aku berada di puncak pohon kurma, isi Pak, panen kurma lagi, sedang di atas ini si Salman. Sementara majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba seorang Yahudi saudara sepupunya datang, menghampirinya dan mengatakan, jadi sepupunya bosnya di bawah itu, dia datang sambil bahasa kita apa ya, nesu-nesu gitu, marah-marah. Celaka Bani Qailah, mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Nah, ini nih. Jadi si sepupunya majikannya itu ngamuk-ngamuk gitu, dua-dua ada kalau aneh. Wah, ini celaka ki Bani Qailah. Jadi rupanya Bani Qailah sudah beriman duluan. Jadi ya Bani Quraisyah belum. Nah, dia dengar begitu di atas itu sampai ngoplok, sampai duduk gitu, mendengar berita antara senang dan haru campur aduk jadi satu. Demi Allah, tubuhku bergetar hebat seketika mendengar ucapan orang itu, hingga pohon kurma itu bagai berguncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikan. Jadi sampai gemeternya itu hampir jatuh menimpa majikannya, tapi nggak jadi jatuh. Dia langsung bergegas turun dan berkata pada tadi punya si majikannya, apa katamu? Ada berita apa? Gitu kan. Wah, majikannya jotos gitu ya, memukul si Salman dengan keras. Wah, nggak usah ikut kamu, nggak usah ikut sana, lanjut kerja aja. Cuman dia ya diusir sama majikannya ya manut, karena udah orang manut ya pecat nanti. Tapi dia dalam hati ya, pokoknya tak kita ini berarti Nabi ini sudah dekat ini. Kemudian setelah petang, jadi berarti dia jam kerjanya udah habis kan, dia mengumpulkan segala yang ada padanya di Salman itu, lalu mengendap-endap keluar dari Rasulullah di Kuba. Karena di sepupunya bilang kan, laki-laki di Kuba, dia moro itu ke Kuba. Nah, antara Madinah dan Kuba itu kalau Rasul biasa jalan kaki kurang lebih 5 kilo. Jadi nanti sempat umroh atau haji itu nanti bisa jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu 5 km. Melakukan paling 5 kilo kayak sini Paudan apa ya, itu dekat. Dan Rasulullah tiap hari Sabtu biasanya ke Masjid Kuba itu sholat tiap hari Sabtu, entah berkendara unta ataupun jalan kaki. Rutin tiap Sabtu beliau itu. Cuman ke waktu ini kan Kuba belum ada masjidnya. Nah, si Salman ini mengendap-endap sampai menemui Rasulullah di Kuba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Kemudian lalu aku berkata kepada beliau, tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan,
aku berpikir bahwa tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya, dan makanan ini aku bawa untuk Anda semuanya. Dan si Salman meletakkan makanan yang punyanya dia itu di hadapan Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya yang berada di sekitarnya itu, makanlah dengan menyebut nama Allah. Tapi Rasulullah enggak satu pun mengambil makanannya, karena tadi si Salman ngomongnya kan sedekah, kita sedekahkan dirinya. Nah, ini dalam batin Salman. Jadi rupanya si Salman itu semacam test case gitu, menguji coba jajal benar kurang tanda-tanda orang gitu. Ternyata benar, dia nggak mau ngaku sedekah, berarti Nabi cocok karena tanda-tandanya yang digambarkan oleh kiainya dia, si uskupnya dia. Nah, kemudian setelah itu aku pulang, dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan juga. Aku berkata kepadanya, aku melihat Tuhan tidak sudi memakan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuhan sebagai hadiah. Nah, kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau, dan beliau berkata, makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda beliau kepada para sahabat, dan beliau pun turut makan bersama mereka. Nah, aku kembali berbisik dalam hati, demi Allah, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Nah, cocok ya kalau nubuahnya itu. Nah, setelah itu aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan berjumpa di Baqi. Baqi itu kalau sekarang tempat makam di samping Masjid Nabawi itu ada pemakaman umum. Jadi para jamaah haji umrah yang meninggal di Madinah itu akan dimakamkan di makam Baqi. Saat sedang mengiring jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Ini pakaian apa? Berarti Rasulullah dalam kondisi umrah, ya kan? Karena pakai ihram. Nah, itu. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan kemudian menyejajarkan tubuhku dekat beliau. Maksudnya ingin di kanda ketiga, di pundaknya ada tanda kenabian. Jadi beliau delek-delek gini gitu. Ini menjajari Rasulullah mau ngincer pundak kanan beliau. Tapi kan waktu itu pundaknya ketutupan kain ihramnya yang di atas. Kemudian Rasulullah paham, oh ini Arab nonton tanda kenabian ini. Jadi yang disingkatkan kain Rasulullah, sehingga Salman dengan jelas melihat tanda kenabian di pundak kanan Rasul. Tanda kenabian itu kayak bahasa kita itu kayak tompel tai lalat tapi lebar, dan di situ ditumbuhi bulu-bulu lembut kayak tompel. Itu tanda kenabian. Kemudian Rasulullah memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti tadi yang sudah kita dengar bersama. Kemudian aku masuk Islam. Nah, ini sama lojinya di dekat Baqi ya, di dekat makam Baqi. Saat itu ada perang Badar dan perang Uhud. Cuma karena dia statusnya masih muda, dia tidak bisa ikut perang, ya kan? Karena kita harus seizin tuannya kalau mau ikut perang. Jadi perang yang ada waktu itu perang Badar dan perang Uhud, beliau absen karena memang belum mendapat izin, statusnya masih muda. Maka suatu hari Rasulullah bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Nah, kemudian si Salman pulang, kemudian matur sama tuannya, wahai tuan, saya ingin dimerdekakan, berapa nih tebusannya? Terus si tuan menyebutkan nominal tertentu, dan kemudian Rasulullah juga nggak punya uang sendiri, maka beliau melibatkan sahabat. Ayo siapa yang Pak urunan bebasi Salman. Maka singkat cerita para sahabat urunan, dan kemudian dibayarkan uang tebusan itu dan merdekalah Salman. Sehingga pada peperangan berikutnya, yaitu perang Khandaq,
si Salman ini ikut terlibat di dalamnya. Nah gitu. Ini gimana? Mau lanjut cerita perang Khandaqnya atau bisa mulai lagi? Udah masuk ya? 3 menit ya? Kurang, tapi kita kebut aja. Nah singkat cerita, di perang Khandaq itu Salman itu kan memang di Persianya dia memiliki wawasan atau ilmu tentang siasat perang dan tubuhnya kuat. Nah di perang Khandaq itu kaum kafir Quraisy di perang Badar itu kan menderita kekalahan yang telak. Kemudian di perang Uhud yang awalnya yang ronde keduanya menang, tapi akhirnya berbunuh juga, jadi belum berhasil. Jadi kaum kafir Quraisy itu dendamnya soyoyo semakin meningkat. Maka di perang Khandaq inilah pelampiasannya jor-joran. Abu Sufyan memimpin 24.000 pasukan di perang Khandaq itu. Nah, melihat musuh yang banyak dan waktu itu kaum muslimin masih sedikit, maka agak ngeper juga nih Rasulullah dan para sahabat. Artinya enggak, ya sih pertolongan Allah, tapi kan harus ada ikhtiar manusiawinya kan. Gimana nih strategi menghadapi 24.000 pasukan kafir Quraisy? Nah si Salman ini punya ide yang brilian. Wahai Rasul, kalau boleh nih saya usul kita bikin parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Nah bagi masyarakat Madinah waktu itu asing, orang Jazirah Arab, lah parit wopo gitu. Terus bentuknya kayak wopo gitu. Terus si Salman menjelaskan paritnya kurang lebih kalau di kita itu lebar 8 meter, dalamnya 8 meter, sepanjang pintu yang terbuka itu dari Madinah. Jadi yang orang yang mau masuk ke Madinah itu dicelah. Jadi Madinah itu ketika diamati Salman, dan Salman ketika itu naik ke atas bukit dan mengamati, oh ternyata peta Madinah itu dikelilingi oleh 2 bukit batu besar, tapi ada celah di depan sana. Nah itu menutup celahnya itu dengan Khandaq, dengan parit. Kenapa 8 meter? 8 meter itu karena kuda itu tidak sanggup melompat lebih dari 8 meter. Jadi kemampuan kuda melompat itu kurang dari 8 meter. Dan ketika dia jatuh, misalkan orang nekat kuda lompat, kan orang tekan tebing satunya, dia akan jatuh ke parit kan. Dalamnya 8 meter. Kuda yang jatuh di kedalaman 8 meter itu nggak bisa naik. Tapi kalau 5 meter atau 6 meter itu kuda masih bisa loncat, bisa naik lagi. Nah, makanya itu cerdiknya sama. 8 kali 8, maka dia begitu ada kuda yang nyemplung, dia nggak bisa bangun. Ya tinggal dipanai dia dulu kan, mati itu penunggangnya dan kudanya. Nah inilah strategi yang luar biasa, sehingga ketika itu kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan dan 24.000 prajuritnya hanya memantau doang itu dari tepi parit. Wah ini kurang ajar kayak Rasulullah ini. Strateginya membeki. Jadi Abu Sufyan itu juga kan orang Arab kan kaget juga dengan strategi dari orang Persia. Aduh ya, kuda-kuda kita kau. Sampai kurang lebih sebulan akhirnya Abu Sufyan betul-betul nggak bisa lupus, kita nggak bisa mau muter ke sana, di sana dihadang sama pasukan muslimin, percuma mundur. Jadi di dalam peperangan yang paling lama bertahan walaupun nggak terjadi adu fisik itu pemenangnya. Maka di sini di perang Khandaq jelas Rasulullah menang telak karena si Abu Sufyan nyengir balik lagi buta tanpa hasil apapun. Jadi dendamnya sudah seubun-ubun itu kandas oleh parit dari ininya. Keren ya. Itu pemirsa para jemaah sekalian, sedikit kisah tentang Salman Al-Farisi. Ini sebetulnya masih agak ada 10 halaman lagi sih kisah Salman. Tapi nggak apa-apa, sedikit ini mudah-mudahan menjadi kita semakin mencintai Rasulullah dengan karakter-karakter para sahabatnya. Di episode pertama kita mengenal Mus'ab bin Umair, di episode yang kedua ini kita mengenal Salman Al-Farisi. Nah nanti di episode berikutnya kita akan
mengenal Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa dia? Kita tunggu Senin pun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.